Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat cahaya abu-abu keperakan menghilang, kekuatan spiritual yang memasuki tubuh Cukwang Seng langsung bergetar, lalu menghilang ke udara tipis. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar mengerikan. Cukwang Seng mengepalkan tangannya saat dia berkata dengan ekspresi muram, "Aku khawatir orang ini akan gagal hari ini." Memang, dua kartu truf terkuatnya berhasil dipatahkan dengan mudah oleh Hun Wuming. Aku yakin pertarungan berikutnya akan berat sebelah. Sayang sekali jika anak ini dibiarkan berlatih selama beberapa tahun lagi. Jangankan Hun Wuming, bahkan jika Qin Aotian ada di sini, aku khawatir dia bisa mencungkir balikan istana dewa dan iblis. Para praktisi dari semua pihak saling berbisik dengan sedikit penyesalan dalam wajah mereka. Jika Hun Wuming tidak melangkah maju hari ini, anak ini akan dapat meninggalkan gunung dewa dan iblis dengan aman. Setelah mengalahkan semua tetua istana dewa dan iblis. Namun, ketika Hun Wuming, tetua tertinggi istana dewa dan iblis muncul, hasil dari segalanya sudah pasti. Apakah kau akan kembali bersamaku sendiri? Atau kau ingin aku membawamu pergi secara paksa? Hun Wuming berkata perlahan. Kalau saja berita itu tidak tersebar dari kepala istana, dia pasti sudah membunuh Cukwang Seng saat ini juga, untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Cukwang Seng mendengus dingin. Cahaya dingin melintas di matanya. Sepertinya Anda tidak memahami situasi saat ini. Hun Wuming tersenyum ringan. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu mangkok itu terbang sambil meraung, langsung menutupi Cukwang Seng. Cukwang Seng bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia ditekan oleh mangkok spiritual. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menggelengkan kepala. Mereka benar. Di depan Hun Wuming, orang ini benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Di suatu tempat di gunung yang hancur, Helan Lingtian memandang Cukwang Seng yang tertekan di bawah mangkok roh, dan ekspresinya langsung berubah. Tidak peduli bagaimana dia berlatih di masa depan, akan sulit baginya untuk menyingkirkan bayang-bayang yang ditimbulkan oleh kejadian hari ini. Karena seluruh harga dirinya dihancurkan tanpa ampun oleh Cukwang Seng. Dia merasa tidak berdaya untuk mengejarnya. Ada beberapa besar antara dia. Ada perbedaan besar antara dia dan Cukwang Seng. Mengapa penatua tertinggi tidak membunuh anak ini saja? Tanyanya sambil mengerjitkan keningnya. Jauh di langit, tatapan penatua tinggi jatuh ke Mokoro, dan sebuah suara samar terdengar. Tidak perlu menolak. Hari ini kamu akan ikut denganku untuk menemui kepala istana. Kepala istana akan memutuskan hidup atau matimu. Sebagai tanggapan, Mangkoro bergetar hebat, dan suatu kekuatan dahsyat mengamuk dengan gelombang udara ganas menyapu ke segala arah. Hun Wuming menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa lagi dan hendak mengambil kembali mangkok itu. Pada saat ini, mangkok itu tiba-tiba menjadi tenang dan dunia kembali damai kembali. Sekarang, setelah kau tahu tidak bisa menghancurkannya, apakah kau akan berhenti melawan dengan sia-sia? Mangkoro memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Belum lagi seorang yang masih junior. Bahkan praktisi kuat yang levelnya setara pun tidak akan mampu untuk menembusnya.
Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, suara retakan tajam terdengar, menyebabkan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Apa yang sedang terjadi? Mata Hun Wuwing menjadi lebih fokus saat dia menatap mangkok roh itu. Dan segera ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Retakan dengan cepat muncul di mangkok roh. Dan retakan itu menyebar ke setiap sudut mangkok roh. Pada akhirnya, mangkok roh itu tidak dapat menahannya lagi. Langsung meledak menjadi ketiadaan. Saat mangkok roh itu meledak, dan tekanan kuat yang tak terlukiskan melanda. Aura yang menakutkan itu bagaikan kedatangan iblis, membuat orang langsung gemetar ketakutan. Apa itu? Banyak orang yang gemetar ketakutan saat menatap bagian mangkok roh yang hancur. Di sana, sosok yang disekelilingi energi iblis perlahan muncul, dan udara dinginnya tak terlukiskan menyebar ke sekelilingnya. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak bergetar, dan tekanan mengerikan dari Raja Iblis dengan gila-gilaan menyelimuti ruang di segala arah. Gunung Dewa dan Iblis yang hancur di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling jatuh ke tanah. Semua orang tampak ngeri. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Tatapan mata Hun Wuming juga sedikit terfokus saat dia menatap Chu Guangsheng dengan seksama. Ekspresinya sangat terkejut perlahan muncul di matanya. Aura ini, mungkinkah anak ini telah menguasai seni bela diri itu? Dia dipenuhi rasa takut, dan dia berkata dengan suara putus asa. Dia benar-benar tidak percaya bagaimana ada seseorang di dunia ini yang mampu mempraktekkan seni bela diri yang menantang surga itu. Mungkinkah di bawah jurang dewa dan iblis Netherworld tersembunyi rahasia kultivasi seni bela diri itu? Saat dia dalam keadaan berpikir keras, energi iblis di sekitar Chu Guangsheng sedang berfluktuasi, dan akhirnya secara bertahap terserap ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, sepasang pupil mata yang gelap semakin dalam. Mereka tampak seperti gua iblis yang dapat melahap jiwa. Apakah ini kekuatan tubuh iblis desa? Dia menatap telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan rasa terpesona. Kekuatan seperti itu terlalu diimpikan. Dan yang lebih tinggi lagi, ini hanya permulaan dari tubuh iblis desa. Hanya setelah memanggil iblis pilar iblis dan menyatukan ke dalam tubuhnya, seseorang dapat benar-benar melengkapi tubuh iblis desa. Di sisi lain, Hun Wuming menekan rasa terkejutnya di dalam hatinya. Dia menatap Chu Guangsheng dengan sedikit ketidakpercayaan, lalu berkata dengan suara rendah, "Ratusan tahun yang lalu, ada seseorang jenius cemerlang yang hampir berhasil mempraktekkan seni bela diri ini. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, seni bela diri ini muncul di dalam dirimu." Mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah, dan energi iblis muncul di pupil matanya yang hitam pekat. Apakah itu benar? Dia tersenyum tipis. Senyum yang begitu dingin hingga membuat orang menggigil. Dia menganggap remeh perkara itu, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Hun Wuming menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Yang lain tidak tahu seberapa kuat seni bela diri ini, tetapi sebagai tetua tertinggi istana dewa dan iblis, dia tahu betul betapa mengerikan seni bela diri ini. Sejak istana dewa dan iblis didirikan sudah ribuan tahun berlalu, dia belum pernah melihat seseorang pun yang berhasil mempraktekannya, kecuali orang di depannya. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya.
dan kekuatan mental yang kuat terpancar keluar dari tubuhnya, langsung menyebar ke segala arah. Samar-samar, tampak ada aura yang amat mengerikan menyebar, membuat suhu udara menjadi turun drastis. Saat berikutnya, sebuah patung batu hitam besar terbentuk di hadapan Hun Wuming. Patung batu itu memiliki 3 kepala raksasa. Dari kejauhan, ia tampak seperti kepala iblis, dan bola matanya sebesar lonceng tembaka, memancarkan cahaya yang menyeramkan. Patung berkepala 3. Sebuah patung raksasa tergantung di udara. Dan 3 kepala raksasa seperti iblis yang mengembuskan udara hitam, yang berkumpul menjadi lapisan awan hitam di sekitar Hun Wuming. Yang paling mengerikan adalah bola mata seukuran lonceng tembaga pada 3 kepala raksasa itu, yang bersinar dengan cahaya merah seperti mata iblis dalam kegelapan. Sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat orang merasa merinding. Saat melihat ke bawah, terlihat mulut kepala raksasa itu juga sangat mengerikan. Saat membuka mulutnya secara perlahan, memperlihatkan taringnya yang panjang. Baunya yang sangat menyengat dan membuat orang ini muntah. Patung berkepala 3. Chu Guangsheng menatap patung batu besar itu dengan sedikit terkejut. Patung ini juga merupakan takdir spiritual dan menduduki peringkat pertama dalam daftar roh bumi. Setelah ratusan tahun berlalu, orang tua ini benar-benar telah mengembangkan takdir spiritual yang begitu kuat. Hun Wuming melangkah maju, lalu tubuhnya langsung melesat dan mendarat di atas patung batu. Matanya yang berkilau menatap ke bawahnya, dan sebuah suara dingin terdengar. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memaksaku menggunakan patung berkepala 3. Kau adalah orang pertama yang mampu melakukannya. Teriakan yang menusuk tulang itu terdengar, seakan-akan mengandung es yang tidak bisa mencair selama 10.000 tahun, membuat semua orang menggigil. Mata Chu Guangsheng yang gelap tampak tenang. Energi iblis samar mengalir di sekitarnya. Kalau aku menjadi yang pertama jatuh ke tanganku dari beberapa musuh lamaku, aku akan membalas dendam kepada mereka satu persatu. Saat suara yang tenang terdengar, tetapi ada kebencian mendalam yang tidak dapat dideteksi oleh orang awam. Musuh lama. Hun Wuming tertegun sejenak dan ekspresi kebingungan melintas di matanya. Namun dia tidak terlalu peduli, hanya menatap ke depan dengan dingin. Seni bela diri ini memang kuat, tetapi dengan kekuatanmu, bisakah kamu mengeluarkan setengah dari kekuatannya? Saya bisa mencobanya untuk Anda, Chu Guangsheng menjawab. Dia menginjak telapak kakinya dan sosoknya langsung meledak. Kemanapun ia lewat, selalu ada kekuatan dahsyat yang keluar. Udara meledak inci demi inci, dan suara yang keras pun terdengar. Terimalah pukulanku. Dia tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya untuk meninju ke bawah saat hendak mencapai Hun Wuming. Sebelum tinju mendarat, suara benturan keras terdengar. Kekuatan mengerikan itu bahkan melampaui 10 segel iblis surgawi yang telah ia tunjukkan sebelumnya. Dan ini hanya pukulan biasa dari tubuh iblis Disa. Bahkan tanpa kekuatan pilar iblis yang tertanam di dalamnya. Wajah Hun Wuming langsung muram. Dia menghentakkan kakinya pada patung batu itu. Lalu seberkas cahaya gelap keluar dari salah satu mata patung itu. Cahaya itu menyapu angkasa, seolah mengandung kekuatan aneh. Ia menghilang di sepanjang jalan, membuatnya sulit mendeteksi fluktuasinya.
Ekspresi Cukwaseng tetap tenang. Dia meninju ke bawah dan bertabrakan langsung dengan berkas cahaya gelap. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Seketika itu juga terdengarlah suara gemuruh yang menggelegar di angkasa. Tubuh Cukwaseng langsung bergetar. Kakinya menginjak udara berulang kali dan dia mundur ribuan kali jauhnya. Di sisi lain, Hun Wuming yang sedang berdiri di atas patung batu itu tiba-tiba menghantam oleh kekuatan yang sangat besar dari lalu jatuh ratusan kaki. Cukwaseng menggoyangkan telapak tangannya yang agak sakit. Lalu tatapan muram terlintas di matanya. Kekuatan patung berkepala 3 itu memang mengerikan. Sekarang ditambah dengan kultivasi mental Hun Wuming yang kuat. Kekuatan takdir spiritual ini dibawa ke titik ekstrim. Namun, ia yakin bahwa dengan kekuatan tubuh iblis Disa, dia mampu mengalahkannya. Ketika memikirkan hal ini, Cukwaseng menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menyatukan kedua tangannya. Dan energi iblis yang mengerikan berkumpul di belakangnya. Setiap otot di tubuhnya langsung menegang. Saat kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan mengalir melalui meridiannya. Dan akhirnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Lambat laun, kulitnya berubah hitam pekat, berkilauan dengan kilauan hitam, bagaikan permata dalam kegelapan. Cukwaseng mengepalkan kedua telapak tangannya. Terdengar suara keras tulang bergesekan satu sama lain. Ruang di telapak tangannya seakan-akan telah diremukkan olehnya. Merasakan kekuatan yang sangat besar memenuhi tubuhnya, dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungannya sekeras guntur, bergema di langit untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, gelombang semangat juang muncul dari atas kepalanya. Udara di bawah kaki Cukwaseng langsung meledak, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Dan udara di sepanjang jalan mengeluarkan suara yang tajam. Dia mengulurkan tangannya dengan gelombang energi iblis. Dia menampar ke arah Hun Wuming di bawah. Patung berkepala 3, jaring jiwa darah. Wajah tua Hun Wuming tampak muram saat dia berteriak. Ketika kepala patung batu itu di bawah kakinya meledak menjadi cahaya hitam pekat. Di antara keenam bola mata seukuran lonceng tembaga itu, tampak cahaya merah menyala dengan cahaya yang melahap, seakan-akan bisa melahap jiwa. Saat berikutnya, 6 benang merah melesat keluar darinya, terjalin menjadi jaring raksasa berwarna merah darah di udara. Cukwaseng menepuk dengan satu telapak tangannya, lalu mendarat di jaring besar berwarna darah. Cahaya darah aneh berkelebat, langsung melumpuhkan sebagian besar kekuatannya. Tidak hanya itu, setelah secara bertahap mengimbangi kekuatannya, jaring merah darah besar itu tiba-tiba menutup, lalu melingkar telapak tangannya. Benang merah darah dari jaring raksasa itu melekat erat pada kulitnya. Dan setelah semburan asap putih, benang itu secara bertahap menembus ke dalam daging dan darahnya. Wajah Cukwaseng langsung berubah drastis. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berusaha melepaskan benang-benang berdarah itu. Tetapi ternyata benang-benang itu bagaikan duri dalam tulang yang melilit erat dengan kekuatannya. Kekuatan patung berkepala 3 milikku tidak bisa digoyahkan begitu mudah. Hun Wuming mencibir. Meskipun seni bela diri yang dikuasai orang ini sangat kuat, namun tingkatan kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak mampu melawan patung iblis berkepala 3 miliknya. Ekspresi Cukwaseng tetap tenang. Kilatan aneh melintas di matanya dan dia mengeram dalam hatinya. Buka,
Saat itu juga cahaya di tubuhnya muncul dan sebuah kunci kuno perlahan mengembun. Kekuatan aneh terpancar darinya dan langsung berkumpul di telapak tangannya. Begitu benang berwarna merah itu bersentuhan dengan kunci kuno, benang itu langsung putus satu demi satu dan kemudian terlepas dari telapak tangannya. Pupil mata Hun Wuming langsung mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan praktisi kuat dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya tidak akan mampu mematahkan jurus ini. Bagaimana bisa dia dengan mudah diguncang oleh anak ini? Chu Kuang-Seng menatap telapak tangannya yang berdarah. Pikirannya langsung bergerak dan energi iblis melonjak dengan cepat memperbaiki lukanya. Setelah melakukan semua ini, dia menatap Hun Wuming dengan tatapan serius di matanya. Jika dia tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatan kunci kuno, itu pasti sudah memotong tangannya. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menggunakan kekuatan kunci kuno itu dalam situasiku saat ini. Kalau tidak, dengan bantuan tubuh iblis Disa, aku akan bisa dengan mudah menghadapi orang tua ini. Dia menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi sangat muram dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Terima kasih.